Bahkan Qin Yichen terjebak di pahatan es. Dia ingin tersenyum sedih. Dia pikir dia sudah cukup menderita pemukulan. Dia telah mengalami banyak yang disebut pengalaman dan temper. Dan bahkan banyak dari mereka cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik kerajaan malu. Dia telah jatuh ke laut kekacauan. Dia telah menyempurnakan pedang Kaisar Pedang Gila menjadi pedangnya sendiri. Dia tidak bangga. Tetapi dia merasa bahwa dia benar-benar hebat. Ini benar-benar hanya karena Brother Gazer adalah putra Baize. Dan putra Baize tidak melepaskan air. Mereka tidak bisa bersaing. Bum bum bum. Naga petir horizontal dan horizontal. Kebrutalan yang mencabik-cabik tubuh Qin Yichen. Itu adalah guntur ganas yang menghancurkannya. Qin Yichen hanya merasakan rasa sakit itu secara bertahap datang. Itu adalah rasa sakit yang tidak bisa didinginkan dan diabaikan oleh ratusan juta tahun es. Itu adalah kekuatan mengerikan yang benar-benar ingin menghancurkannya. Qin Yichen berjuang begitu keras sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk membebaskan diri dari es. Dia tiba-tiba berpikir apakah kunci untuk memecahkan es tersembunyi di naga guntur ini. Saudara Stargazer sebenarnya ingin menggunakan bahaya dan ketakutan besar untuk memungkinkannya memurnikan kekuatan leluhur Leize. Memikirkan hal ini, Qin Yichen berkata hatinya jernih, dan dia menghidupkan kembali semangat juangnya lagi. Itu benar. Leluhur Leize dan saudara pengamat bintang adalah generasi yang sama. Kekuatan leluhur Leize hanya bisa memecahkan es. Qin Yichen berpikir seperti ini, dan Hua Daoru sangat berbakat. Keduanya memiliki ketekunan yang luar biasa. Bahkan pada saat ini, mereka tidak mau melepaskan sedikit pun harapan untuk bertahan hidup, dan melakukan segala yang mereka bisa untuk memberikan kekuatan mereka. Hua Daoru sepertinya tidak berjuang lagi. Dia ingat bahwa Taisu Huaxu mengajarkan bahwa jika Anda ingin mengejar suatu kekuatan, Anda harus berbaur dan menjadi itu. Oleh karena itu, Hua Daoru mencoba duduk bersila di antara patung-patung es. Tetapi sayangnya ruang tidak memungkinkannya. Dia tidak lagi berjuang dengan citranya. Dan dia tidak lagi menahan napas di dalam air. Tetapi membuka bibir sandalnya dan menelan air bunga matahari ke perutnya. Qin Yichen juga memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dia mengamati setiap skala naga-naga petir. Kekuatan yang tersembunyi di setiap helai jenggot naga. Dan bahkan kekuatan tertinggi naga petir setiap kali bertarung secara horizontal dan horizontal. Qin Yichen menemukan jawabannya. Bai Guanxing benar-benar mengingatkannya dan Hua Daoru. Dulu Bai Qiankun dan Bai Linglong kalah dari pasangan Leize dan Huaxu. Tapi sekarang, dia dan Hua Daoru perlu meminjam kekuatan pemahaman untuk mereproduksi masa lalu. Qin Yichen menemukan kuncinya. Tetapi di saat berikutnya, matanya, yang awalnya berkonsentrasi dan sedikit tertutup, terbuka secara dramatis. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat naga guntur yang telah bercokol dan siap untuk berbicara tiba-tiba. Gigi naga sangat tajam. Dan guntur langit bergulung di mulut naga. Menelan kepala Qin Yichen dalam satu suap. Engah. Naga petir memuntahkan kepala Qin Yichen lagi. Tetapi Jintu benar-benar hancur. Retak. Bai Guanxing melambaikan lengan bajunya. Es di antara keduanya berubah menjadi semburan es dan salju. Tetapi kepala Qin Yichen berguling. Matanya melebar. Itu adalah kepanikan dan keengganan terakhir sebelum mati. Fisik Qin Yichen berangsur-angsur meredup. Semangat bawaannya mulai hancur. Dan Jintu juga hancur. Apakah ini kematian? Pada saat itu Qin Yichen tidak dapat mempercayainya. Bahkan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar mengalami kematian untuk pertama kalinya. Ternyata dia sangat ketakutan. Qin Yichen tidak dapat mempercayainya. Karena tidak peduli seberapa kejamnya Brother Stargazing dimulai. Pasti ada batasnya. Tetapi ketika pandangan Qin Yichen berangsur-angsur menghilang, kepalanya berguling ke tanah. Tetapi dia melihat Hua Daoru juga jatuh ke tanah dari es. Perut bawah Hua Daoru yang rata dan halus sekarang penuh seolah-olah dia hamil di bulan Oktober. Air bunga matahari di 7 lubang bercampur dengan darah Huasu. Dan mata naga platinum itu menatap dengan enggan seperti mata pedang Qin Yichen. Besar. Sepertinya mereka berdua tidak bisa mempercayainya. Ini adalah rasa kematian. Keduanya benar-benar tidak percaya. Bai Guanxing, apakah dia benar-benar akan bunuh diri? Qin Yichen tidak mempercayainya. Dia merasa bahwa bahkan jika Bai Guanxing ingin mengejar batas, dia harus berhenti ketika mereka sekarat. Tapi itu benar untuk menyelamatkan mereka. Harapan terakhir dan keengganan di hati mereka berdua sepertinya mendukung semangat di mata mereka dan masih mempertahankan jejak intinya. Tetapi yang membuat kecemerlangan dari dua mata dewa itu benar-benar hilang adalah bahwa mereka samar-samar melihat iblis Yue Kong yang telah duduk di samping sambil menyesap biji melon dan menonton dengan riang selama beberapa detik. Kemudian, Yao Yue Kong berdiri seperti orang gila. Biji-bijian di tangannya berserakan. Dia lupa bahwa kakinya patah, dan dia terhuyung-huyung ke tanah pada saat dia berdiri. Tapi Demon Yue Kong menggunakan kedua tangan dan kaki. Dan ketika murid-murid iblis yang tampak seperti bulan sabit bergegas ke depan Qin Yichen, mereka telah berubah menjadi merah tanpa batas. Qin Yichen hanya merasa bahwa Yao Yue Kong sedang mengangkat kepalanya. Kamu gila. Tanda seru. Yao Yue Kong tidak menyangka bahwa saudara Bai harus sekejam itu. Saya benar-benar tidak bisa menahannya.
Pedang emas Jintu hancur ke tanah, dan roh pedang bawaan di dalamnya dihancurkan oleh gigitan naga petir. Sangat tidak mungkin untuk melepaskan diri dari es sebelum Anda mati. Anda akan mati. Bai Guanxing mengatakan ini sekarang dan berkata bahwa dia tidak akan membantu. Tapi, Qin Yichen, Hua Daoru, atau bahkan Yao Yue Kong tidak akan mempercayainya. Aku melihat 7 lubang Hua Daoru kebanjiran dan perutnya membuncit. Itulah kematian karena tenggelam. Bai Guanxing melihat di matanya. Mata putih dan biru yang tampak membeku selama ratusan juta tahun. Lebih acuh dari Jiu Tian Xuanbing. Tapi Bai Guanxing menangis. Tubuhnya gemetar. Dia tidak mau. Tapi, kakak, aku gagal. Kamu dapat menemukan murid lain. Kedua anak kecil itu masih belum mampu memikul tugas terberat. Telapak tangan Bai Guanxing bergetar saat memegang transmisi Baoyu. Sementara Yao Yue Kong memegang kepala Qin Yichen dan meninju wajah yang pertama. Apa kau gila? Tanda seru. Kamu nyata. Melihat mereka mati. Bai Guanxing hanya memiliki setengah dari kekuatannya saat ini. Dan dia hanya seorang kaisar. Pukulan Yao Yue Kong sudah cukup untuk membuat wajahnya berlumuran darah. Namun, Yao Yue Kong tidak membiarkan Bai Guanxing dipukul hingga terbang. Tetapi meraih lengan bajunya dan menyerang dengan ganas. Kamu sialan, ya. Aku tidak peduli dengan tanggung jawab klan naga kamu yang sebenarnya. Aku tidak peduli apakah kedua orang ini bisa mengalahkan leluhur hitam dalam kehidupan ini. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Batas mereka saat ini adalah batas masa depan mereka. Apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Yao Yue Kong menjadi gila. Karena tingkat pertama Qin Yichen di tangannya telah menjadi gagang pisau. Yang bukan lagi Dewa Jintu. Dan berubah menjadi pedang dewa yang hancur. Kamu, Tuan Huaxu. Kamu punya cara untuk hidup kembali, kan? Kamu punya cara untuk menciptakan kembali dewa bawaan, kan? Yao Yue Kong memandang Huaxu Suying yang telah terdiam. Bibirnya digigit dan pecah-pecah oleh amarah, penuh dengan darah. Tapi Yao Yue Kong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Untuk mengumpulkan dewa bawaan lainnya, Huaxu dan Bai Guanxing bisa melakukannya. Tapi bagaimana bisa kembali ke klan Kaisar Ke? Apakah Anda harus tersesat di dunia tanpa alasan yang jelas, lalu menabrak Zhen Moguan karena kesalahan, lalu? Apakah Anda berencana untuk menikah lagi dengan Ke Wenxing? Masih menikahi putri Kaisar Ke yang lain?